Shalom rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa rindu memperdalami firman Tuhan. Malam ini mestinya kita membahas bagaimana menjelaskan Trinitas kepada orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Materi ini sangat tidak memadai kita bahas dalam durasi yang 15 atau mungkin 16 menit dengan media sosial ini. Saya berjanji nanti kalau kondisi sudah normal, kita bisa bertemu kembali, kita akan bahas secara bersama-sama supaya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Tidak mengurangi semangat kita, kita tetap menikmati semangat kebangkitan Tuhan Yesus dalam masa-masa penampakannya kepada para murid dan semua orang percaya. Malam ini kita akan membahas percakapan khusus Tuhan Yesus dengan Rasul Petrus yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Dalam percakapan ini Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Pasti Tuhan Yesus mempunyai maksud yang khusus melalui pertanyaan ini. Pertanyaan itu adalah, Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Nah, kata kasih di sini digunakan adalah kata agapo atau agape. Itu kasih ilahi, kasih yang tak terbatas. Dan Simon Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau." Tetapi kata kasih ini digunakan kata phileo atau phileia. Kasih persaudaraan atau kasih manusiawi, kasih yang terbatas. Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, adakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tak terbatas? Engkau tahu Tuhan, saya kasihnya terbatas. Yang kedua juga sama, digunakan kata agapo atau agape oleh Tuhan Yesus. Simon Petrus tetap menjawab dengan kata phileo atau phileia, kasih yang terbatas. Sampai pada yang ketiga, Tuhan Yesus tidak lagi menggunakan kata agapo tetapi kata phileo atau kata phileia. Petrus, apakah engkau phileo kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Di sini Petrus sangat sedih dan hancur hatinya. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya hanya phileo, kasih yang terbatas kepada engkau. Saudara, dari kualitas kata kasih di sini bukan phileia mengangkat dirinya menjadi agapo, tetapi Tuhan Yesus dari kata agapo menjadi phileia. Berarti kasih Allah itu kasih dari tempat yang maha tinggi menjangkau ke tempat yang lebih rendah dan paling rendah. Bukan Simon Petrus yang menaikkan menjangkau ke atas, tetapi Tuhan Yesus yang turun menjangkau Simon Petrus. Nah, inilah kasih Allah, bahwa kasihnya yang menjangkau kita, yang ada di tempat yang rendah, dari tempat terlemah kita, dari tempat keberdosaan kita. Kasih Allah menjangkau kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga dengan
pertanyaan-pertanyaan ini sungguh sangat menyadarkan diri Simon Petrus. Ya, makanya kita belajar hal yang pertama dari sisi Simon Petrus adalah dengan pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus, Simon Petrus atau Rasul Petrus menyadari keterbatasannya, menyadari kekurangannya, menyadari ketidakberdayaannya. Betul-betul dia hancur hati, remuk hati dengan pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menyentak dan menyadarkan akan segala dosa-dosanya. Dulu dia merasa diri begitu strong, begitu hebat, merasa diri sebagai the hero, pelawan yang membela Yesus. Ya, di mana dulu Rasul Petrus berjuang dengan semangat kedagingannya. Buktinya apa? Sampai di Taman Getsemani pun bahwa Simon Petrus masih berjuang dengan semangat kedagingannya. Dia ambil pedangnya dan dia potong itu telinga seorang imam yang bernama Malkus. Tujuannya apa? Dia ingin membela Yesus. Ini semangat kedagingan. Saudara, pada waktu perjumpaan ini, ya, betul-betul Simon Petrus menyadari keterbatasannya. Dia merasa tidak layak, ya, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, justru karena dia merasa tidak berdaya, menyadari segala kelemahan kekurangannya, maka Yesus menjangkau dengan kasih-Nya sehingga boleh menerima Simon Petrus apa adanya. Saudara, ini penting bagi kita dalam hidup ini, ya, menyadari hidup ini dalam kita melayani dalam sebuah perjuangan kita untuk mengasihi keluarga, mengasihi sesama, mengasihi masyarakat. Kalau kita bisa menolong orang, kalau kita bisa memperhatikan orang, kalau kita bisa melayani Tuhan, ya, jangan merasa diri kita tuh yang hebat. Jangan kita berjuang dengan semangat kedagingan. Kalau sampai kita bisa melakukan itu, bukan saya Tuhan, tetapi itu adalah karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar. Ya, jikalau saya boleh mengasihi orang lain, itu semua karena Tuhan. Sehingga akhirnya dalam seluruh pelayanan kita tidak ada roh arogansi, tidak ada roh kesombongan, tetapi kita boleh melakukannya dengan rendah hati karena kasih Kristus. Yang kedua yang kita belajar daripada Simon Petrus ini adalah sesudah dia menyadari keterbatasan, kekurangan, kelemahannya, ini menjadi titik awal di mana Simon Petrus diproses untuk menjadi pribadi yang dewasa secara kerohanian. Saudara, sangat penting dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita, untuk kita memiliki satu kualitas kedewasaan rohani. Makanya Tuhan Yesus berfirman pada ayat yang 18, pada waktu engkau muda, Simon Petrus, maksud di sini muda rohani, engkau pergi kemana saja yang kamu suka. Tetapi pada waktu engkau telah menjadi tua, maksudnya tua rohani, engkau akan dituntun oleh orang lain dan akan dibawa ke tempat di mana engkau tidak suka, yang tidak engkau kehendaki. Saudara, ini sangat penting nih firman Tuhan. Saya mengatakan bahkan terlalu sangat penting, supaya kita betul-betul bisa melayani Tuhan dengan penuh dedikasi atau penuh pengorbanan, yaitu adalah
mental yang dewasa atau rohani yang dewasa. Salah satu tanda kita memiliki mental rohani adalah kita melayani tidak lagi berdasarkan karena memang saya suka, saya mau, karena saya memang bisa, ya, mau-maunya kita, suka-sukanya kita. Ini semangat kedagingan. Tapi orang yang dewasa rohani, sekalipun mungkin pelayanan itu berat, mungkin di situasi kondisi yang dia tidak suka, bahkan mungkin mengalami kesulitan dan kesukaran, bahkan penderitaan. Kalau orang yang dewasa rohani, dia akan tetap belajar untuk taat dan setia melakukannya. Bukan oleh karena masalahnya dia suka atau bisa. Makanya Simon Petrus dipersiapkan oleh Tuhan. Sehingga dalam proses pendewasaan rohani kita boleh melihat kehidupan daripada Rasul Petrus. Ya, dia boleh melayani Tuhan, mengembalakan jemaat, memberitakan Injil. Ya, dalam banyak hal dia juga mengalami tantangan, penolakan, bahkan aniaya, sengsara sampai mati martir atau mati syahid. Ya, dengan disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Jadi kita melihat satu bukti bahwa lewat perjumpaan dengan Yesus, di mana Yesus menjumpainya secara pribadi dan atas jamahan kasihnya, Simon Petrus mengalami satu paradigma yang berbeda. Dari sebelumnya yang berjuang dengan semangat kedagingan, sekarang dia berjuang dengan semangat rohani. Ya, dia siap dituntun dan taat. Dulu dia tidak sanggup mendengar menderita bersama Yesus. Tapi sekarang dia dengan penuh rela dan penuh dedikasi siap melayani apapun resikonya. Sekalipun harus menderita sengsara, bahkan dia sampai mati martir karena imannya kepada Yesus Kristus. Nah, mental seperti ini harus mutlak kita miliki. Kalau enggak, nanti kita sedikit baperan, sedikit tersinggung, sedikit kecewa, dan bawaannya selalu menjauh dari Tuhan. Dan bawaannya selalu meninggalkan pelayanan. Ini tanda kita belum dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani, ya mungkin dia tahu dalam pelayanan ada orang yang tidak suka dengan dirinya, atau kita juga tidak cocok dengan situasi kondisi. Orang yang dewasa rohani, karena kasih Tuhan, kasih agape itu, dia tidak akan pernah mengenal kata mundur. Yang dia tahu adalah maju sekalipun mencucurkan air mata. Maka dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6, ya, berbahagialah mereka yang menabur walaupun harus mencucurkan air mata. Karena orang-orang seperti ini akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Karena itu saudara, supaya jerih lelah kita dalam Tuhan, pengiringan kita akan Tuhan tidak sia-sia, milikilah mental dewasa rohani, supaya dalam persekutuan kita dengan Kristus sampai Tuhan memanggil ataupun sampai kita mati, ya, kita tetap setia dan semuanya tidak akan sia-sia karena persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Nah, ini yang kita belajar malam hari ini. Yang pertama adalah kasih Kristus yang menjangkau kita, bukan kita yang menjangkau Tuhan. Dan pada waktu kita telah dijangkau oleh kasih Tuhan, sadari
kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Dan sini kita hanya mengandalkan kasih Allah. Maka dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan kita mau terus rendah hati berproses untuk menjadi pribadi yang dewasa rohani. Selamat merenungkannya. Tuhan memberkati kita. Amin.